Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah melipat gandakan kebaikan, melipat gandakan pahala dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang perlu diingat wahai saudaraku semua adalah ada 6 hal yang dapat merusak segala amal ibadah kita yang kita telah lakukan. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan ada 6 hal yang dapat merusak segala amal ibadah manusia. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kita terlalu sibuk untuk mencari aib orang lain. Ambil contoh, mungkin gampangnya bahasanya adalah ghibah. Lisan kita terlalu mudah untuk mencari aib dan membicarakan aib orang lain, sehingga kita lupa dengan kekurangan dan aib kita sendiri. Maka di lain hadis Rasul menyampaikan bahwasanya beruntunglah siapapun orang yang sibuk mencari aibnya, mencari kekurangannya sendiri, sehingga dia tidak ada waktu, sehingga dia lupa untuk membicarakan aib orang lain. Tapi celaka siapa orang yang hidupnya selalu disibukkan untuk mencari aib orang lain sehingga lupa dengan aib sendiri. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita jaga lisan kita agar tidak mencari dan menggali aib-aib orang lain. Menjadi muhasabah bagi diri kita untuk melihat ke dalam diri kita apa yang masih kurang di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ada qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati ini dapat disebabkan karena kita terkadang merasa paling benar sehingga tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Bahwa hanya kitalah yang benar, yang lainnya salah. Padahal belum tentu kita yang benar, melainkan bisa jadi orang lain yang benar. Hati adalah pusat dari segalanya. Di lain hadis Rasul menyampaikan, bila rusak hati maka rusak seluruh anggota badan. Maka hati menjadi sebuah pusat bagi anggota badan kita. Hati bisa menggerakkan kemana kaki kita melangkah, hati bisa menggerakkan bagaimana tangan kita. Hati bisa menggerakkan kemana arah mata kita, hati bisa menggerakkan apa yang harus kita dengar. Hati bisa menggerakkan bagaimana lisan ini berucap. Seluruhnya digerakkan oleh hati. Maka mari saudaraku semua, mari kita hindari perasaan kita merasa paling benar tanpa kita ingat bahwasannya bisa jadi kita ini yang salah. Maka dari itu, mari kita lembutkan hati dengan mau menerima kebenaran dari orang lain. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, adalah hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Menggunakan kata terlalu karena apa? Karena cinta kepada dunia ini memang boleh-boleh saja asal tidak melebihi cinta kita. Asal dunia ini bisa menghantarkan kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Tapi apabila sudah terlalu cinta terhadap dunia,
sudah mengakar, mendarah daging di dalam hati bahwa yang dikejar hanya dunia saja, akhirat tidak ada. Bahwa dalam cinta kepada dunia adalah ada cinta jabatan, cinta pangkat, cinta harta, cinta kedudukan, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan jabatan sikut kanan injak kiri. Bahwa untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dia menimbun harta sebanyak-banyaknya, tidak ingin mengeluarkan zakat, tidak ingin bersedekah. Maka bila kita sudah terlalu cinta kepada dunia, kita tidak lagi memikirkan kehidupan kita di akhirat. Yang benar adalah kita cinta kepada dunia untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita pakai di hari akhirat kelak. Kemudian yang keempat, ada qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Budaya bangsa ini adalah mengumbar segala sesuatu hal yang memilukan itu sudah lumrah untuk dikatakan. Misalkan contoh, saya punya anak 3 tapi saya tidak tahu bapaknya dari mana, bapaknya siapa saja. Hal itu sudah lumrah dikatakan. Maka sudah sedikit rasa malu. Sungguh pun itu sudah lumrah, tapi itu tidak patut untuk dibicarakan di depan umum, di halayak ramai. Maka itu yang bisa merusak amal ibadah kita. Kita sedikit rasa malu. Maka puasa harusnya bisa menanamkan rasa malu yang mendalam bagi diri kita. Sungguh pun siang hari tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Tersedia makanan di atas meja makan, tersedia air minum di atas meja makan. Tapi kita tidak ingin memakan, kita tidak ingin meminum. Karena apa? Karena kita malu. Bahwasanya boleh jadi tidak ada orang lain, tapi ada Allah yang melihat kita. Maka puasa semestinya harus menimbulkan rasa malu yang mendalam bagi diri kita. Kemudian yang kelima, tulul amal, punya cita-cita terlalu muluk. Cita-cita yang terlalu muluk, cita-cita boleh tinggi setinggi langit, tapi ingat bahwa kaki harus menepak di bumi. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi kaki harus tetap menginjak kepada realita, agar kita tidak berkutat kepada angan-angan seumpamanya, semisalnya, contohnya, dan lain sebagainya. Agar kita tidak ketinggalan dengan orang lain. Bahwasanya kita harus sadar diri apa kemampuan kita. Optimis boleh, tapi terlalu obsesi itu yang tidak boleh. Kalau optimis kita mengukur kemampuan kita, tapi kalau obsesi kita tidak mengukur kemampuan kita dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah zolimun la yuntahi, kezoliman yang tiada habisnya. Sesungguhnya bahwasanya kita dilahirkan ke alam bumi ini, ke alam dunia ini dalam keadaan putih bersih. Ketahuilah bahwa kita sendiri yang menghitamkan diri ini dengan kezoliman yang kita perbuat, dengan hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Maka dari itu saudaraku semua, mari sama-sama kita hindari 6 hal ini yang dapat merusak amal ibadah kita. Mari kita jaga ibadah Ramadan, mari kita jaga ibadah puasa, ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, agar pahalanya kita dapatkan utuh tanpa kita rusak dengan hal-hal yang dapat merusak kita. Semoga kita dapat lancar melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Demikianlah saudaraku semua. Ada nampak iya